Latar belakang penugasan Gibran ke Papua oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan bentuk perhatian terhadap percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia. Dedi Sitorus, sebagai anggota Komisi 2 DPR RI dan Ketua DPP PDI Perjuangan menyambut positif penugasan tersebut dan menyambutnya sebagai amanah besar, bukan pembuangan politik. Ia menekankan bahwa Gibran harus berada langsung di lapangan, tidak hanya datang pergi, agar bisa memahami kompleksitas masalah Papua secara menyeluruh. Motif politik Dedi Sitorus mendukung adalah pembangunan inklusif. Dedi menilai Papua masih menghadapi ketimpangan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Penugasan Gibran dianggap sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Menjaga citra pemerintahan sebagai politisi PDIP, Dedi ingin menunjukkan bahwa partainya tetap mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat, meski Gibran berasal dari koalisi berbeda. Sindiran terhadap gaya komunikasi Gibran, Dedi sempat menyindir aktivitas Gibran yang dianggap kurang substansial, seperti bagi-bagi skincare, dan menyatakan bahwa berkantor di Papua akan membuatnya lebih bermanfaat. Apabila ada isu yang beredar di media sosial soal dugaan pernyataan Papua tidak ada yang pintar, dapat dipastikan adalah tidak benar, alias hoax. Karena tidak ditemukan bukti bahwa Dedi Sitorus secara eksplisit menyatakan masyarakat Papua tidak ada yang pintar dan berpengalaman. Yang ada adalah pernyataan komparatif bahwa di Jakarta banyak yang pintar-pintar dan berpengalaman, sehingga Gibran lebih bermanfaat jika ditugaskan di Papua. Pernyataan tersebut bisa ditafsirkan sebagai kritik terhadap ketimpangan sumber daya manusia di Papua, bukan penghinaan terhadap masyarakat Papua secara menyeluruh. Pada pokoknya Dedi Sitorus sebagai politisi tampaknya berakar pada kepedulian terhadap pembangunan Papua, sekaligus dorongan agar Gibran lebih serius dalam menjalankan tugas kenegaraan. Meski gaya komunikasinya kadang bernuansa sindiran, tidak ada bukti bahwa Dedi Sitorus secara langsung menghina masyarakat Papua. Justru ia menyoroti tantangan struktural seperti minimnya SDM berkualitas, ketimpangan ekonomi, dan kegagalan distribusi pangan. Saya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia Timur, pada kesempatan ini ingin menyampaikan sedikit suara batin, bahwa tanah Papua bukan pinggiran republik, melainkan jantung harapan yang lama berdebar. Untuk itulah, kemajuan tak seharusnya berjalan sendiri di Jakarta. Ia harus menapak di pegunungan Papua. Salam keadilan, Advokat dari Suleka, SH, MH.